yaitu Business Process Modeling Notation atau disingkat dengan BPMN. Nah, BPMN ini sekarang sedang banyak digunakan juga di industri ya. Kenapa saya masukin ke materi perkuliahan ini? Karena hasil diskusi dengan para praktisi ternyata pada aktualnya gitu ya, di perusahaan itu banyak menggunakan BPMN ini untuk memodelkan proses bisnis gitu. Yang dimana kan kita pelajari sebelumnya untuk memodelkan sebuah proses bisnis itu kita pakai flow map ya, pakai flow map. Jadi BPMN ini satu tingkat di atas si flow map ini gitu. Kenapa dia dibilang satu tingkat di atas flow map? Karena dia memiliki banyak simbol ya, banyak simbol sehingga semua proses bisnis itu dapat dijelaskan dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya flow map kan simbolnya terbatas ya, cuman ada manual proses, ada proses lagi, terus ada uh, inputan terkomputerisasi gitu kan. Jadi kan teman-teman pelajari itu ya simbolnya tidak bisa mencurahkan lah intinya ya, mencurahkan proses bisnis yang sesungguhnya terjadi di project gitu. Sementara si BPMN ini uh, itu banyak simbol ya, banyak simbol yang disediakan oleh mereka sehingga mampu untuk menjelaskan secara detail bagaimana bisnis proses yang akan dibuat gitu ya. Jadi di sini kita akan coba pelajari apa itu sih BPMN. Oke, kita lihat secara pengertiannya dulu. Nah, jadi si BPMN ini itu dibuat oleh BPMI ya. Jadi dia standar model proses bisnis. BPMI itu Business Process Management Initiative atau bpmi.org. Teman-teman bisa searching juga kalau pengen lihat sejarahnya dan segala macam di bpmi.org ini. Di mana si BPMN ini dia menggambarkan metode diagram alir yang menggambarkan urutan rinci aktivitas bisnis dan arus informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses. Ya, jadi dia lebih menggambarkan sesuai dengan namanya, dia menggambarkan bisnis proses ya. Jadi alur kerja dari si aplikasi, tidak hanya di aplikasi, di prosedur yang bisnis yang tidak dilaksanakan secara terkomputerisasi juga bisa dikembangkan atau digambarkan dengan BPMN ini gitu. Nah, notasi grafis yang menggambarkan logika, langkah-langkah dalam proses bisnis. Dan ini juga merupakan notasi yang didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Jadi dia sama dengan si flow map. Jadi kalau untuk flow map kan teman-teman juga bertemu dengan swimline gitu ya. Di mana swimline ini dia memperlihatkan tugas dari masing-masing aktor, tugas dari masing-masing pelaku gitu ya. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh pelaku. Nah, di sini juga di BPMN, dia juga akan mempunyai simbol swimline, di mana simbol swimline ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau aktivitas dari masing-masing aktor, dari masing-masing pelakunya itu, gitu. Nah, tujuan dari BPMN ini yang pertama adalah menjembatani peserta dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses bisnis untuk mendapatkan pemahaman melalui representasi visual dari langkah-langkah yang mudah dipahami. Ini ditargetkan pada orang-orang yang mengimplementasikan proses, memberikan detail yang cukup untuk memungkinkan implementasi yang tepat, terus menjembatani kesenjangan antara proses dan implementasi dengan memberikan detail dan kejelasan yang cukup ke dalam urutan kegiatan bisnis. Selanjutnya, ini memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih mudah untuk mencapai tujuan dari proses yang efisien yang menghasilkan hasil berkualitas tinggi. Dan terakhir, tujuannya adalah memberikan notasi standar yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis.
Nah, ini contoh dari si BPMN ya. Jadi kalau kita lihat di sini secara swimline itu mirip dengan flow map ya. Dia ada batasannya, ada garisnya sendiri, daerahnya ada di mana gitu. Nah, cuman simbolnya banyak tambahan. Nah, jadi di sini teman-teman, di mana di sini kita bisa memberikan simbol ada waktu tunggu ya, ada waktu tunggu gitu ya. Terus kalau misalnya ada pesan yang dikirim juga ada simbol pesan. Nah, kalau simbol proses mungkin tetap pakai persegi panjang gitu. Nah, ini ada juga gateway. Nanti kita akan pelajari ya apa itu gateway-nya. Di mana gateway itu banyak ya, ada gateway yang paralel, ada yang eksklusif, ada inklusif dan segala macam. Nah, itu beda-beda secara prosesnya. Nah, ini proses yang standar ya, proses standar untuk pemesanan dan pengiriman pizza. Nah, jadi yang pertama sekali kita tentukan dulu adalah siapa pelaku di bisnis proses ini. Pelakunya siapa? Di sini bedanya lagi dengan flow map, kalau flow map itu suamennya satu gitu ya, maksudnya satu di sini tidak ada land dan pool-nya, nggak ada pool dan land-nya. Kalau ini dikelompokkan kayak gini kan vendor ya, vendornya ada delivery boy, ada pizza chef sama clerk-nya ini dia dikelompokkan dalam pizza vendor, nanti juga ada pizza customer. Nah, kita lihat ini adalah simbol mulai ya, simbol untuk sebenarnya bukan simbol mulai ya, ini adalah simbol event. Jadi di sini event, eventnya yang pertama dia adalah keadaannya dia masa lapar, habis itu dia melakukan select pizza, dia mencari pizza yang diinginkan. Setelah dia menginginkan pizza, dia melakukan proses order ya. Proses order, nanti pesan dari order itu akan dikirim ke bagian dapurnya gitu ya, bagian clerk-nya ini. Jadi pesannya, orderannya diterima. Nah, ini secara pesan itu akan simbol pesan ya, simbol pesan itu terjadi ketika dia beda swimlane ya. Ketika dia beda pool gitu kayak ini kan beda pool ya, pizza customer sama pizza vendor. Kalau dia sesama pool nanti dia akan pakai simbol atau relasi yang asosiatif, relasi biasa. Nanti kita juga akan pelajari notasi-notasinya. Ini kita lihat dulu secara proses. Nah, ini orderan, pesanan udah dikirim ke bagian vendor, nanti di sini akan bertemu dengan sebuah event, ya gerbang event, itu ada 2 pilihan, jadi dia ada waktu tunggu dulu. Jadi misalnya masih kurang dari 60 menit dia masuk ke sini gitu. Kalau misalnya udah lebih dia baru masuk ke sini gitu ya. Jadi kalau 60 menit dia bertanya pizzanya sudah beres atau belum gitu kan. Dia langsung ke sini. Nah, secara proses dari vendornya dilakukan secara paralel ya. Pesannya dikirim ke customer ketika ada pertanyaan terkait dengan pizzanya. Si chef-nya itu melakukan masak ya, masak pizza, habis itu setelah dimasak, delivery boy mengantarkan pizzanya, dia receive payment. Nah, pizzanya diantar ke si customer dengan pesan message gitu ya, pesan message di sini. Nah, dia membayar pizza, uangnya ditransfer ke si resip ini, habis itu resipnya dikasih ke pay the pizzanya di customer dan dimakan, dan terakhir sebuah event baru ya, event baru. Jadi kalau eventnya beda ya. Jadi di sini event yang pertama itu tidak bold, bulatnya tidak bold, itu menandakan sebuah event dimulai ya, sebuah event dimulai. Ini menandakan sebuah event diakhiri gitu. Nah, di sini teman-teman juga event nih. Ini sebuah event juga. Ini artinya adalah eventnya masih berlangsung ya. Jadi kalau ada dua gini, kayak gini informasinya eventnya masih berlangsung. Nah ini dan terakhir dia bisa mengakhiri secara flow ya. Ini juga kita
pelajari di activity ya kalau nggak salah ya. Ada dia yang, mengakhiri atau end flow gitu. Jadi dia hanya mengakhiri di bagian dia saja, di bagian si, vendor ini. Jadi ada akhirannya, secara bisnis keseluruhan akhirannya ada di sini, gitu. Nah ini contoh dari si BPMN ya. Jadi di sini teman-teman mungkin sudah mulai terbayang ya apa yang akan kita buat di BPMN ini. Jadi kita fokus ke proses bisnisnya, cuman lebih detail gitu ya. Lebih detail karena kita makan gitu. Nah, kita lihat notasinya apa saja sih yang ada di, BPMN ini. Notasi BPMN tuh dibagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama itu adalah flow object. Jadi flow object ini menggambarkan, perilaku yang menentukan perilaku dalam proses bisnis. Kalau connection object itu, seperti relasi ya. Relasi atau hubungan yang terjadi antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, satu event dengan event yang lain itu penggambarannya ada di connection object. Yang ketiga itu adalah swarmline, jadi ini berfungsi untuk mengelompokkan unsur-unsur pemodelan utama. Terus yang terakhirnya adalah artifak. Jadi artifak ini adalah informasi tambahan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, di contoh kita ini belum ada artifak nih, karena dia tidak, membutuhkan informasi tambahan. Jadi kalau misalnya yang flow tadi ya, yang flow object ini bentuknya, yang, connection ini ada beberapa connection yang digunakan, ada message connection, ada asosiasi ya. Nah kalau Swamblan ini yang ini, ada pool dan juga LAN-nya gitu, kalau artifak belum kelihatan di sini. Oke kita bahas, notasinya satu per satu. Nah kalau flow object itu ada, elemennya ada 3 ya, ada 3 objek. Nah ini yang jago bahasa Jepang juga bisa nih baca kanjinya nih. Ada 3 objek, yang pertama itu ada 3 elemen, yang pertama elemennya itu adalah, event. Jadi event ini digambarkan dengan, bulat ya, bulatan. Terus selanjutnya ada activity. Activity digambarkan dengan kotak persegi panjang tapi rounded. Yang terakhir itu adalah gateway. Gateway ini digambarkan dengan belah ketupat. Jadi kalau di flow map itu kita kenal dia sebagai decision. Ya kalau di sini dia disebut sebagai gateway gitu. Uh, uh, untuk yang connection, untuk yang connectionnya sendiri ini ada 3. Yang pertama ada sequence flow, ada message flow dan juga asosiasi gitu ya. Kalau swim-nya juga ada pool. Jadi pool kalau dia cuma satu, dia pool aja. Kalau dia perenangnya ada lebih dari satu, jadi bisa dibagi poolnya itu menjadi valen gitu. Yang terakhir ada artifak, elemennya itu ada data objek, ada group, sama annotation. Jadi kalau misalnya ada catatan-catatan tertentu gitu ya, bisa ditambahkan dengan annotation. Oke, kita coba bahas dulu di flow object. Nah, tadi teman-teman ingat ya, kalau flow object itu ada 3 elemen. Yang pertama ada event, activity, dan juga gateway. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih itu event. Nah, jadi event adalah sesuatu yang terjadi selama proses bisnis berlangsung. Peristiwa tersebut mempengaruhi alur proses yang biasanya memiliki penyebab atau dampak ya. Jadi ada sebab, ada dampak. Nah, untuk event ini dia ada 3 penggambarannya. Yang pertama, yang biasa ini bulatan tapi, bordernya cuma 1 gitu ya, tidak bold. Yang kedua bordernya ada 2, ada bingkainya. Yang ketiga ini, bordernya lebih tebal. Lebih tebal ini artinya kalau yang biasa ini adalah star, jadi dia berjalan dan belum selesai gitu. Jadi ini yang dipakai ketika, kita menggunakan intermediate. Jadi masih masih berjalan gitu ya suatu kejadiannya itu. Kalau yang, bordernya tebal, menunjukkan sebuah event-nya sudah berakhir ya. Jadi
kita tidak bisa bilang kalau ini sebuah awalan sama beda ya, sama initial state sama final state itu beda. Kalau initial state itu kan hanya menunjukkan awalan dari sebuah aktivitas ya. Terus kalau final state juga menunjukkan akhiran dari sebuah aktivitas. Nah, kalau si event-nya beda gitu. Nah, untuk si event ini bisa kita pasangkan dengan beberapa pesan gitu ya, dengan beberapa kejadian yang akan ada di, proses bisnis kita. Yang pertama, ketika kita ada event pesan atau pesan yang kita kirim, nah ini bisa pakai simbol yang, pesan kayak amplop gitu. Nah, untuk yang pesan, dia ada di, start, ada di intermediate, sama end. Terus kalau selanjutnya itu, untuk event timer dia cuman ada di start dan juga di intermediate, jadi tidak ada end-nya gitu. Kan biasanya timer tuh otomatis ya, kalau misalnya kayak tadi contohnya di sini, kalau waktunya sudah lebih dari 60 gitu ya, dia akan berhenti gitu. Nah ini kelihatan ya, dia mengirim pesan, teman-teman lihat dipakai event-nya adalah event start. Dia pakai event start, ini mulai pesannya. Nah, itu kan pesannya berlangsung terus ya. Pesan, si pizza ini, orderan pizza ini kan berlangsung terus sehingga ketika dia, habis di start, dia lanjut lagi. Nah, keadaannya si pesan ini, dia sekarang ada di intermediate. Jadi artinya pesannya masih berlangsung gitu. Nah, sampai dia di sini juga pesannya masih berlangsung gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga ada di, event berikutnya itu adalah error. Jadi kalau misalnya dia menerima error, kan kalau kita membuat sebuah program itu kan kita harus mengantisipasi ya, adanya terjadi error gitu. Nah, di proses bisnis pun kita juga membuat gitu, bagaimana cara error error handling-nya. Jadi kalau misalnya error apa yang akan dilakukan itu harusnya sudah dipikirkan semenjak, penggambaran dari, proses bisnis gitu. Maka di sini juga disediakan event error, untuk listrik ini, nah dia cuman ada di intermediate sama di end. Start error itu nggak ada. Nah, habis itu cancel suatu aktivitas yang dihentikan. Nah, contohnya kalau misalnya saldo tidak cukup gitu ya, saldo tidak cukup mau ngirim uang, nah mungkin, aktivitas itu akan dihentikan. Nah, ini bisa simbol cancel, event cancel ya. Event cancel itu pakai X, dia juga ada di intermediate dan juga end. Jadi start-nya nggak ada. Selanjutnya adalah kompensasi. Nah, kompensasi juga adanya di intermediate sama end. Terus rule ada di start dan juga intermediate. Link, link ini kalau di apa Flowmap itu kita kenal dengan off page gitu. Jadi ketika off page connector ya. Oh, kalau di Flowmap itu kalau nggak salah off page connector. Jadi dia ketika sudah habis halamannya atau eh, kita mau nyambungin ke flow yang mana gitu ya, biar nggak berantakan itu bisa pakai si off-page connector. Kalau di sini pakai link gitu namanya. Dan ada multiple, ini kalau misalnya eventnya bisa lebih dari satu ya. Terus ada terminate dan terakhir terminate. Jadi ini mengakhiri satu flow, mengakhiri satu pool gitu ya, satu alur. Nah, kita bisa pakai terminate. Jadi contohnya di sini tadi terminate-nya ini. Jadi secara vendor udah beres, habis itu dia terminate gitu. Nah, itu untuk event ya, untuk simbol-simbol event. Jadi mungkin tidak akan hafal langsung ya, teman-teman. Tidak akan hafal langsung secara fungsi, tapi kan kita juga dimudahkan di tools gitu ya. Kita dimudahkan di tools, jadi nggak perlu dihafal sih. Tinggal dilihat aja kan biasanya ada dikasih nama gitu. Cuma secara fungsi harusnya teman-teman paham gitu ya.
Jangan sampai maksud kalian mau bikin cancel, tapi pakainya, simbolnya yang error gitu. Nah, kita masuk ke diagram berikutnya itu adalah activity. Activity diagram, bukan activity diagram ya. Jadi aktivitas ini adalah istilah umum untuk pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Jenis kegiatannya bentuknya ada proses, ada subproses, sama task gitu. Task dan subproses berbentuk persegi panjang, rounded. Nah, transaksinya itu ada pakai, bingkai. Dan juga tanda plus di bagian bawah menunjukkan bahwa aktivitas tersebut adalah subproses dan memiliki tingkat detail yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya sebuah, proses itu dia tidak memiliki subnya, cukup pakai kotak persegi panjang saja, ya. Cukup pakai kotak persegi panjang saja. Kalau dia memiliki, subproses gitu, teman-teman pengen kasih tahu ini sebenarnya kayak misalnya login gitu ya. Login kan punya proses sendiri, cuman ketika kita pakai di flow yang lain, itu si login tidak perlu kita jabarkan kembali gitu. Nggak perlu kita jabarkan kembali, tinggal kita kasih aja tanda plus di bawah sini. Nah, jadi artinya kalau kita udah kasih tanda plus, itu akan menunjukkan ada subproses yang harus kita lihat kalau pengen tahu gitu. Nah, yang terakhir ada di flow object itu adalah gateway. Jadi ini fungsinya untuk mengontrol perbedaan dan konvergensi dari urutan arus dalam proses. Dengan demikian akan menentukan percabangan, forking, penggabungan, dan juga bergabung dengan jalur ya. Jadi ini juga sudah kita pakai juga nih sebenarnya di diagram aktivitas gitu. Lebih banyak gitu. Kalau si aktivitas itu kan hanya ada fork sama decision ya. Hanya ada percabangan sama fork, join sama merge gitu. Tapi kalau di sini nanti kita ketemu dengan inklusif, dengan eksklusif. Jadi seperti namanya itu adalah gateway, jadi sebuah gerbang gitu. Jadi ketika arus masuk, ada sebuah aliran proses gitu ya, sebuah aliran proses masuk. Nah, masuk ke gerbang ini, nanti si gerbang ini yang akan menentukan prosesnya mau dikemana ini gitu. Nah, bisa ada percabangan atau misalnya kalau fork berarti bisa dijalankan secara paralel. Kalau misalnya pakai inklusif mungkin bisa paralel, bisa juga percabangan gitu. Nah, itu fungsi dari si gateway. Jadi sebuah gerbang, kalau kita lihat di sini tadi, nah ini gateway-nya ada yang event base ya, terus ada yang paralel. Nah, kalau paralel kan dia berjalan barengan ya, dia masuk ke sini, masuk juga ke sini gitu. Kalau event base ini harus mengarah ke sebuah event lagi. Nggak harus, nggak boleh ke langsung ke activity gitu. Kalau si paralel itu boleh. Kalau event boleh ke activity. Oke, kita lihat ya, apa aja sih gateway. Nah, ini jenis-jenis atau gateway yang disediakan oleh BPMN. Nah, yang pertama adalah eksklusif atau XOR ya. Dengan simbol-simbolnya adalah ini boleh gateway kosong seperti ini, atau ada simbol X di dalamnya. Jadi simbol X ini artinya adalah ini sebuah pilihan. Jadi kita tahu kalau di activity maupun flow map disebut sebagai decision. Jadi dia akan menjalankan suatu kondisi jika kondisinya terpenuhi. Yang dimana artinya dia hanya boleh memilih satu, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan gateway COR, XOR, gitu, ada ini jalur A, terus juga ada jalur B, mungkin ada lagi satu lagi ini adalah jalur C, gitu ya. Kalau dia pakai eksklusif atau boleh disimbolkan seperti ini, nah ini ketika alirannya datang, dia akan melihat kondisi yang terpenuhi itu yang mana. Kalau dia yang terpenuhinya itu adalah A, artinya dia akan melewati jalur A.
Dia akan masuk ke activity A, sehingga activity B dan C itu tidak dijalankan, gitu. Itu, fungsi dari si XOR, eksklusifnya ini. Nah, beda dengan si OR. Si OR ini atau disebut dengan inklusif, ya. Si inklusif ini kita pakai simbolnya, ada bulatan dalamnya, ada event N. Nah, berarti di sini artinya adalah ketika kita bertemu, kalau kita bertemu dengan OR, dia boleh tidak melewati jalur yang mana saja atau boleh melewati semua, gitu. Jadi dia tidak sesuai dengan kondisi, gitu ya. Sesuai dengan kondisi, tapi tidak minimal satu, gitu. Ya, jadi ada inklusif, kalau kita punya 3 jalur, jadi ada jalur A, B, dan C, gitu ya. Kalau misalnya kondisinya itu tidak memenuhi semua jalur ini baik A, B, dan C itu tidak terpenuhi, maka secara OR, secara inklusif itu boleh tidak melewati semua ini, ya. Atau ketika dia hanya memenuhi A saja, artinya dia hanya lewat jalur A. Kalau dia memenuhi A dan B, itu dia bisa lewat jalur A dan B. Ataupun kalau dia memenuhi semuanya, A, B, dan C, dia juga boleh melewati A, B, dan C secara paralel. Itu beda lagi dengan paralel. Kalau paralel tidak ada pilihan, dia memenuhi yang mana. Kalau paralel, kayak gini, kalau ada 3, gitu ya. Kalau ada 3 pilihan, ini wajib dilaksanakan secara bersamaan. Itu beda inklusif, eksklusif, dan juga paralel. Selanjutnya ada event base ya. Jadi kalau event base, seperti yang kita lihat contohnya tadi, dia harus menuju sebuah event. Jadi dia menuju sebuah event, tidak boleh menuju ke sebuah aktivitas. Nah, yang namanya event base, dia menuju sebuah event gitu ya. Nah, ini kalau kompleks, kalau kondisi dan sesuatu yang rumit gitu, ini bisa kita pakai simbol yang kompleks. Nah, kita lihat penjelasan lebih lanjut penggabungan dari activity dan juga gateway. Nah, di sini teman-teman lihat yang pertama itu adalah fork ya. Jadi kita tahu fork itu fungsinya adalah untuk melaksanakan dua aktivitas secara bersamaan, secara paralel gitu. Nah, jadi BPMN menggunakan istilah fork ini untuk merujuk pada pembagian jalur menjadi 2 atau lebih jalur paralel. Ini adalah tempat yang proses di mana kegiatan dapat dilakukan secara bersamaan, bukan berurutan, ya. Jadi barengan gitu. Nah, kalau kita menggunakan gateway, jadi paralel ini ada 2 cara penggambaran. Yang pertama, ini kita bisa pakai multi ongoing sequence flow. Jadi kita belum masuk yang sequence flow ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat gambarnya jadi kayak gini. Jadi ada sebuah aktivitas satu, dia nanti akan membagi sehingga dia ada paralel 2 dan 3 gitu. Namun kalau tidak menggunakan gateway, yang terjadi adalah alirannya tidak terkendali. Ya, karena tidak ada gerbangnya nih. Ini tidak terkendali. Nah, kita bisa menggunakan gateway paralel. Di mana gateway paralel ini kita tadi pakai yang tanda plus gitu ya. Tanda plus. Jadi ketika ada A, dia membagi aktivitas menjadi 2, yaitu 1 dan 2. Artinya 1 dan 2 ini jalan secara bersamaan. Dia jalan ke sini, dia juga jalan ke sini. Itu untuk yang fork. Dimana fork itu menggunakan gateway paralel. Nah, untuk join ini juga pakai gateway paralel, tapi arah panahnya berbeda. Jadi kalau misalnya tadi si fork dari satu panah menjadi bercabang, kalau si join dari yang bercabang menjadi satu, ya. Nah, itu tanda dari
fork dan join. Kapan digunakan join? Apakah selalu ada fork sama join? Sama ya, sama yang pernah saya jelaskan di diagram activity gitu. Jadi kalau memang dia menuju ke satu aktivitas yang sama, artinya dia harus di-join dulu. Tapi kalau misalnya dia tidak menuju ke aktivitas yang sama setelah dilakukan sebuah fork, dia tidak perlu di-join kembali gitu. Contohnya tadi kan kita lihat di pizza juga ya. Kita lihat di pizza ini kan udah di fork ya. Ini udah di fork. Ini kan dia tidak menuju suatu aktivitas yang sama. Jadi yang pertama dia ada looping terus-menerus ya. Terus-menerus sampai 60 menit ini terjadi. Kalau yang keduanya, ini dia bikin pizza dan langsung di end. Jadi kalau misalnya dia tidak menuju aktivitas yang sama, itu tidak perlu pakai fungsi join gitu. Jadi tidak selalu ada fork, ada join gitu ya. Nah, itu untuk fork dan join. Selanjutnya kita lihat ke database eksklusif. Database eksklusif tadi yang alternatif hanya satu dari alternatif yang akan dipilih ya. Jadi boleh gateway kosong, ataupun ada X-nya gitu. Ataupun ada X-nya. Itu database eksklusif. Jadi tadi kita sudah jelaskan juga ya. Jadi ini mewakili titik percabangan di mana alternatif didasarkan pada ekspresi kondisional yang tergandung dalam aliran urutan. Ini ketentuannya adalah hanya satu dari alternatif yang akan dipilih. Ya, ingat teman-teman, kalau kita pakai yang database eksklusif, database eksklusif, dia hanya satu alternatif yang boleh dipilih. Ya, jadi kalau misalnya kondisi satu terpenuhi berarti cuma ke sini, cuma ke sini. Kalau defaultnya terpenuhi ke sini, gitu. Nah ini event based gateway berikutnya. Event based tadi untuk si event based ini dia mewakili titik percabangan di mana alternatif didasarkan pada peristiwa. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat. Mewakili peristiwa yang terjadi dalam proses. Peristiwa tertentu biasanya menerima pesan dan menentukan jalan mana yang akan dipilih. Jenis event lain yang dapat digunakan adalah timer ya. Jadi ini hanya satu dari alternatif yang akan dipilih. Jadi secara gateway, dia sifatnya sama dengan si database, jadi dia hanya boleh melewati satu saja, ya. Cuman bedanya sama si database adalah yang eksklusif ya, bedanya sama yang eksklusif. Kalau eksklusif itu mengarahnya ke sebuah aktivitas, gitu. Sementara kalau yang event based, ini harus mengarahnya ke sebuah event. Jadi nggak boleh ngarah ke aktivitas. Jadi kalau kalian mau mengarahnya ke aktivitas, teman-teman pakainya yang database eksklusif. Kalau yang tidak mengarah ke aktivitas atau mengarah ke sebuah peristiwa, itu pakai yang event based. Ya, secara ininya dia sama hanya satu dari alternatif yang boleh dipilih. Selanjutnya adalah inklusif. Ya, untuk si inklusif tadi juga sudah dijelaskan. Ini mewakili titik percabangan di mana alternatif didasarkan pada ekspresi kondisional yang terkandung dalam aliran urutan keluar. Nah, jadi ini boleh semua kombinasi jalur diambil atau tidak diambil sama sekali itu juga boleh. Atau diambil hanya beberapa itu boleh. Gitu. Simbolnya itu pakai yang bulat ya. Pakai bulat. Artinya kalau kondisi satu terpenuhi, dia masuk ke satu. Kalau masuk kondisi kedua terpenuhi, dia juga masuk ke dua. Kalau misalnya tidak terpenuhi dua-duanya, ya udah berarti terhenti di sini, berhenti di gateway-nya. Kalau misalnya hanya satu yang terpenuhi, berarti dia masuk ke yang satu gitu. Jadi penggambarannya juga bisa pakai
connection object ya, lagi-lagi kalau pakai connection object itu membuat alirannya tidak terkendali. Jadi bagusnya itu pakai yang gateway gitu. Tapi kalau penggambaran seperti ini sebenarnya bisa aja. Nah, ini merge join ya. Nah, pasangannya tadi adalah si gateway XOR juga ya, si gateway yang database eksklusif yang pakai data X. Jadi boleh kosong, boleh X gitu. Ini selanjutnya ada activity loop. Ini aktivitas task, atribut task atau subproses akan menentukan apakah mereka diulang atau dilakukan sekali. Ada dua jenis loop, ada standar dan multi instan. Jadi kalau loop, kalau ada sebuah proses yang diulang-ulang, ini bisa menambahkan tanda looping gitu. Nah, ini sequence flow, nanti kita akan lihat kalau kita sudah di connection ya. Nah, di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman, untuk flow bisa dipahami dari 3 elemen tersebut. Bisa ya? Aman ya, kita lanjut ke connection. Connection object. Ini untuk connection object, ini yang pertama ada sequence flow. Tadi kan ada sequence flow, ada pesan, dan juga terakhir asosiasi ya. Nah, jadi untuk yang sequence flow, digunakan untuk menunjukkan urutan aktivitas yang akan dilakukan dalam suatu proses. Nah, ini sequence-nya ada terbagi jadi 3 lagi. Ada uncontrol, ada uncontrol flow. Untuk simbol uncontrol itu seperti ini, ya, di mana aliran tidak terkendali mengacu pada aliran yang tidak terpengaruh oleh kondisi apapun atau tidak melewati sebuah gateway. Nah, ini ada conditional flow yang kita gunakan tadi pengganti dari si inklusif ya. Jadi ini aliran urutan dapat memiliki ekspresi kondisi yang dievaluasi pada waktu proses untuk menentukan apakah aliran akan digunakan atau tidak. Jika aliran kondisional keluar dari suatu aktivitas, maka aliran urutan akan memiliki diamond mini di awal baris. Jika aliran bersyarat keluar dari gateway, maka saluran tidak dapat memiliki berlian mini. Ya, ini ya. Selanjutnya ini ada default flow. Default flow ini untuk keputusan eksklusif dan keputusan inklusif berbasis data. Salah satu jenis aliran adalah aliran kondisi default. Ya, jadi gambaran untuk default ini kayak teman-teman pakai sweetcase gitu. Sweetcase kan juga ada defaultnya ya kalau tidak memenuhi kondisi yang kita tentukan. Jadi dia menjalankan kondisi yang default gitu. Nah, ini bisa kita taruh di eksklusif atau di inklusif. Jadi kita bisa taruh di bagian ini ya, di bagian ini dan juga ini gitu. Nah, ini kan ada defaultnya juga gitu ya. Nah, ini kan ada default gitu. Jadi kalau default itu tandanya, simbolnya adalah dia ada tanda garis miring ya. Ada garis miring di ujung dari panahnya. Oke, kita lanjut ke exception flow. Exception flow ini adalah aliran pengecualian terjadi di luar proses aliran normal dan didasarkan pada peristiwa yang terjadi selama kinerja proses. Contohnya, ini kan pakai gambar error ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi flow error, karena exception itu adalah pengecualian dari yang normal, nah ini disebut dengan exception flow gitu. Nah, ini kalau misalnya kita tanda di sini ada aktivitas A. Aktivitas A ini kemungkinan akan menemukan sebuah error gitu. Nanti kita untuk membuat error handlingnya, kita bisa pakai exception flow gitu. Nah ini untuk tabelnya ya.
teman-teman untuk sequence flow itu bisa dikoneksiin kemana saja. Nanti silahkan teman-teman lihat ketika mau penggambaran, cocokkan dengan tabel ini, jangan salah ya. Jadi kelihatan kalau dari event N ke event N itu nggak bisa ada connection flow gitu. Nggak bisa ada sequence flow gitu ya. Jadi silakan diperhatikan gambar ini. Terus pesan berikut connection berikutnya ada pesan. Ini aliran pesan digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara dua peserta yang siap mengirim dan menerimanya. Ingat, ini antara dua pelaku ya. Jadi kalau dia berbeda berbeda timeline itu baru bisa mengirim sebuah pesan. Kayak tadi contohnya di pizza, kalau dia masih sama, pelakunya masih sama, itu pakai sequence flow. Ya, pakai sequence flow. Jadi kan ini masih tergabung dalam timeline vendor gitu ya. Jadi dia masih mengirim pesan, mengirim relasi itu menggunakan sequence flow. Tapi kalau dia sudah pelakunya berbeda antara customer dan vendor, itu baru menggunakan si message ya, baru menggunakan simbol pesan ini gitu. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, ini kelihatan ya. Kalau dia dari pool ke pool, nah itu baru terbuat message flow-nya. Terus dari subproses ke pool gitu ya. Task ke pool yang berbeda. Terus dengan subproses dan subproses. Nah, itu silakan teman-teman lihat acuannya dari tabel ini. Yang terakhir ini ada asosiasi ya. Asosiasi digunakan untuk mengasosiasi informasi dengan flow objek. Teks dan objek non-flow grafis dapat diasosiasikan dengan objek flow. Jadi ini bisa pakai garis putus-putus ini atau bisa tanda panah ini. Gitu, itu untuk yang asosiasi. Ini asosiasi juga kita gunakan nanti untuk event kompensasi. Jadi event kompensasi terjadi di luar aliran normal dari sebuah proses yang didasarkan pada peristiwa yang dipicu melalui kegagalan transaksi atau peristiwa kompensasi. Target asosiasi harus ditandai sebagai aktivitas kompensasi. Nah, ini untuk yang asosiasi. Oke, itu tadi simbol ya. Sudah lihat flow object sama connection object. Nah, sambil kita biar teman-teman kebayang, mungkin kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari si, kelihatan ini BPMN-nya. Saya udah ganti slide, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Oke, ini contoh, ini salah satu tools yang bisa kalian pakai ya. Nanti bisa kalau BPMN itu banyak toolsnya, bisa pakai Lucidchart atau Camunda ini. Saya pakai yang camunda.io. Nah, ini ada demonya. Jadi bisa dilihat nih. Ini juga bisa disimulasikan. Jadi lihat di sini, kita akan lihat tadi ada simbol, ada gateway untuk yang ini gateway apa teman-teman? Kalau pakai X itu tadi apa? Eksklusif. Apa? Eksklusif. Kalau eksklusif berarti gimana jalannya? Nih, ada ini. Berarti gimana harusnya nanti aliran flow-nya? Mau di sini. Dia milihnya kemana? Ke order kah? Sales, technical, atau legal, atau bisa dijalankan semuanya? Cuman ke salah satu, Bu. Ke salah satu. Cuman kan beda ya. Ini ada beda nih. Ini fungsinya untuk apa nih?
Default bukan, Bu? Default ya. Jadi tadi yang kita ketahui, kalau kita pakai eksklusif, yang eksklusif based on data gitu ya, yang artinya dia mengarahnya ke sebuah aktivitas, ini hanya boleh dipilih satu, hanya boleh melewati satu kondisi. Jadi dia boleh memilih jadi sales gitu ya, boleh memilih yang sales, masuk ke yang teknikal ataupun legal. Jika 3 kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia secara default akan masuk ke order gitu. Nah, itu dari eksklusif ya. Terus nanti kita akan lihat juga di sini, ini simbol apa teman-teman tadi? Sambil kita review ya, sambil lihat ininya, sambil melihat simbol-simbolnya. Oh, ini simbol apa nih? And even. And even ya. Jadi eventnya sudah berakhir. Kalau di sini? Link. Link, fungsinya untuk apa? Linknya yang apa nih? Star, N atau apa? Intermediate. Intermediate, artinya gimana tuh kalau intermediate link? Masih berlangsung. Masih berlangsung ya. Jadi kalau saya pilih yang di sini, dia larinya kemana? Nge-linknya kemana nih? Linknya kemana? Sebelum kita simulasikan, kita Ke yang di belakang, Bu. belakangnya mana? Ke yang Ini atau retrieve feedback. Retrieve ini ya? feedback. Ya, karena namanya sama. Kalau misalnya kita arahnya ke yang linknya ini, baru dia pindah ke sini. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita jalanin dulu simulasinya. Jadi kalian bisa lihat ya, ada aliran flow nanti kalau kita start. Nah, saya start, dia masuk ke aktivitas. Karena ini nggak ada pilihan, jadi dia langsung. Nah, dia masuk ke sales ya. Nah, retry. Dia ulang lagi. Sekarang kita coba ganti. Dia jangan ke sales lagi. Dia ke technical gitu. Ini saya ganti, jadi nanti dia ke technical. Nah, kelihatan ya ada yang jalan ya. Dia akan ngulang, kita ganti lagi dia ke legal. Nah, jadi hanya boleh pilih satu gitu. Jadi kelihatan ya, ketika saya ganti-ganti, ini hanya boleh satu, nggak boleh banyak. Nah, ini juga ketika dia nanti ke si retrinya. Nah, kita lakukan sini. Nah, maka dia akan end ya. Karena tadi saya ganti, ini jadi ke end event. Jadi eventnya akan berhenti gitu. Bayang ya untuk penggunaan dari dari eksklusif yang dari basisnya adalah data yang ngarah ke sebuah aktivitas. Itu kita coba ulang sekali lagi. Nah, ini sales jalan di sini. Nah, dia akan mengalir terus kalau misalnya ngelewatin link gitu ya. Nah, kalau kita ganti, lihat hanya boleh satu. Nah, nanti kalau teman-teman, kalau kalian pakai Kamunda ini ya, untuk membuat BPMN-nya, teman-teman bisa simulasiin. Kalau misalnya alirannya tidak jalan kayak tadi, itu ada yang salah penggambarannya. Jadi gampang ngeceknya. Jadi nggak perlu saya cek juga, harusnya teman-teman udah bisa cek secara manual gitu. Jadi cobain aja kalau misalnya alirannya salah, tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, itu berarti penggambarannya ada yang salah. Penggunaan simbolnya ada yang salah gitu. Oke ya, ini kita lihat untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, di sini kita akan bertemu dengan error handling. Ya, jadi tadi dia pakai yang sequence flow. Nah, terus habis itu dia juga ada annotation untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan annotation artifact untuk mengelompokkan ke grup. Ada grup gitu di sini terpisah. Nah, ini juga ketika dia mengalami error itu seperti apa.
Terakhir ada N-nya. Jadi N-nya ada 2 nih. Ini untuk N yang sudah terpackage. Artinya dia satu kesatuan. Jadi kalau misalnya tidak mau pakai subproses, bisa pakai ini. Langsung dijelasin gitu. Kalau mau pakai subproses, berarti tinggal tambahin si simbol ada tanda plus. Nanti di BPMN yang berbeda jelasin toolnya seperti apa. Tapi kalau misalnya sedikit atau tidak terlalu panjang gitu ya, boleh caranya seperti ini aja gitu. Nah ini juga gateway yang digunakan baru yang eksklusif lagi ya, jadi belum kelihatan gateway yang lain. Nah kita lihat di sini, kita coba play. Nah, ini alurnya normal ya, sampai akhirnya dia M gitu. Kalau tidak ada error. Nah, error, nah dia masuk ke error problem, terus cara benarnya gimana? Jadi masuknya ke sini. Gitu ya, jadi teman-teman kita ulang lagi. Dia masuknya ke sini, nah dia mengarah ke yang bawah. Kalau menemukan errornya itu fail to create a record ya, terus yang dilakukan adalah remove any record. Habis itu dia menjalankan processing errornya dan message-nya terkirim gitu. Jadi udah nyambung sih sebenarnya ke sini yang send sukses message. Oke, terus ada lagi nih. Ini kita bertemu dengan yang kompensasi ya, asosiasi yang kompensasi. Habis itu, nah ini kita bertemu dengan gateway baru. Ini gateway apa tadi teman-teman? Ini gateway-nya apa? Inklusif, Bu. Inklusif. Kalau inklusif gimana tuh cara kerjanya? Bisa Inklusif satu atau bisa lebih, Bu. bisa satu, bisa lebih, atau tidak sama sekali ya. Atau bisa pilih semuanya. Terus kalau ini untuk apa sih tadi? Ini event apa? Kompensasi, Bu. Intermediate. Intermediate untuk yang kompensasi ya. Kalau ini Terminate. Terminate, Bu. terminate ya. Oke, kita. Kalau ini apa? Subproses. Proses. Oke. Kita coba start ya. Nah, ini yang pertama. Nah, itu kalau dia bisa jalan dua-duanya. Lihat si inklusifnya. Dia dipilih bisa jalan dua-duanya. Tuh. Jadi kalau kita matikan satu itu juga boleh. Dia hanya jalan ke satu tempat aja. Kalau kita matikan, kalau aktifin dua-duanya, dia boleh jalan secara barengan. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Yang pertama ini inklusifnya jalan bareng, jadi dia bentuknya paralel. Jadi di sini saya matikan satu, dia jalan hanya boleh memilih hanya satu gitu. Nah, kalau misalnya dia masuk di sini, nanti juga bisa kompensasi ya. Kalau ada kompensasi, dia bisa kita aktifkan juga ke sini. Itu ya, jadi kelihatan ya. Kita telat terus nih. Nah, ini untuk contoh ketiga. Contoh keempat. Nah, ini contoh keempat. Sekarang kita bertemu dengan
ada gateway baru. Ini gateway apa nih, teman-teman? Ini gateway apa nih tadi? Event bukan, Bu? Apa? Gateway event. Event based ya. Ini cara kerjanya gimana yang event based? Mengarah ke satu peristiwa. Mengarah ke suatu peristiwa. Boleh nggak sih dia ngarah ke aktivitas? Nggak boleh. Nggak boleh. Betul ya. Jadi ini penggambarannya. Itu kalau misalnya bikin alurnya juga nggak disediain nama dia gitu. Jadi itu tidak bisa diarahin ke aktivitas juga gitu. Kalau misalnya kita udah pakai yang si event based ini. Nah kalau ini apa nih? Kalau ini apa? Ini artifak ya. Tadi juga udah ke spill dikit. Nah, jadi ada artifak gitu. Jadi kita lihat ada Swimline. Swimline itu ada pool ya. Jadi pool itu merepresentasikan pelaku atau peserta atau kita sebut dengan aktor. Nah, pool itu ada land-nya. Jadi kalau misalnya di Flowmap nggak ada land. Semuanya pool gitu. Nah, ini di mana land ini sub dalam si pool. Jadi kalau ada pembagiannya, nah ini ada artifak. Artifak itu yang pertama ada data objek. Ini data objek dianggap sebagai artifak karena mereka tidak memiliki efek langsung pada aliran urutan atau aliran pesan, tetapi mereka memberikan informasi tentang aktivitas apa yang perlu dilakukan atau apa yang mereka hasilkan. Itu untuk si data objek. Nah, ini grup, tadi kita juga udah lihat contohnya yang si grup ini. Ya, jadi dia mengelompokkan aktivitas yang tidak mempengaruhi alur utama ya. Terus mengelompokkan dapat digunakan untuk tujuan dokumentasi atau analisa. Jadi kita pakai untuk yang error handling ya. Jadi contohnya untuk yang error handling itu kita grup. Habis itu grup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas transaksi terdistribusi yang ditampilkan di seluruh pool. Nah, ini yang tadi, yang saya tanya tadi itu adalah annotation. Jadi annotation itu mekanisme seorang modeler untuk memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Jadi ada informasi lain lah gitu ya. Jadi ini tadi yang ini adalah annotation. Ya. Kita bertemu dengan si event. Nah, kita coba play ini grup ya. Kelihatan nggak sih alurnya, teman-teman? Nah, ini kalau saya pilih, karena tadi si event base, dia termasuk ke eksklusif ya. Artinya kan kalau eksklusif, dia cuma boleh milih satu ya. Hanya boleh memilih satu. Artinya kalau teman-teman lihat dia gantung di sini nih. Dilihat dia menjalankan peristiwa yang mana gitu. Kalau ke sini berarti ya udah kita play, dia berakhir gitu. Kalau misalnya kita milihnya yang di bawah, nah dia jalan ke yang bawah. Nah itu ulang lagi ya. Nah, kalau every 2 day, nah dia lakukan apa gitu. Ini simulasinya kelihatan nggak di teman-teman? Atau hanya saya yang bisa lihat?
Nggak gerak, Bu. Kalau tadi gerak nggak? Kalau yang tadi pas Ibu jelasin yang diagram sebelumnya gerak. Ini kalau udah kebuka si ininya, langsung catat ya. Bentar. Kalau ini gerak nggak? Enggak, Bu, masih diem. Tapi udah ada angka 1 hijau sama 1 oranye. Hmm. Oke. Nah, udah nge-freeze lagi kayaknya ya. Ini sekarang layar saya pakai yang mana? Pakai yang itu, Bu, yang diagram. Diagramnya yang mana? Yang ada swim lane-nya atau enggak? Enggak, bukan. Ini lagi berarti. Nge-freeze. Nah, ini jalan ya. Bisa jalan, Mat? Jalan, Ibu. Oke. Nah, ini tadi kita berhenti di sini ya. Tadi kan event eksklusif karena dia masih pesan eksklusif, kan pilihnya salah satu ya. Jadi sini dia akan nanya kita mau aktifin yang mana nih, gitu. Jadi hanya boleh salah satu aja. Gitu ya. Kita ulangi lagi. Nah, jalan ke sini. Itu untuk yang inklusif, eksklusif yang event. Terus ada grup juga ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang pakai Swimeline. Tapi ini hanya baru satu pool, jadi tidak kelihatan pesan yang dikirimnya. Cuman ini sama ya, gitu yang digunakan sama, cuma bedanya sudah ada Swimeline-nya aja. Ini untuk absensi request proses. Jadi kalau kita mau absen di sebuah perusahaan, alurnya seperti ini, gitu. Terus yang terakhir, nah ini contohnya sudah ada 2 pelaku yang berbeda. Ada attendee-nya, ada juga event team-nya. Nah, kelihatan ya, kalau dia sudah bisa berbagi pesan. Jadi nanti kalau teman-teman pakai Camunda ini, kalau dia sudah ini otomatis bakal merubah. Jadi teman-teman nggak perlu milih dia message flow kah, sequence flow, sebenarnya nggak perlu milih gitu. Karena kalau misalnya dia sudah merupakan pelaku yang berbeda, pasti dia akan keubah sendiri jadi message flow. Jadi kita coba ya. Nah, jadi ada aliran pesan tuh ke atas tadi ya. Nah, coba lagi. Nah, itu ada aliran pesan ke atas. Oke, itu untuk BPMN-nya. Ada pertanyaan sampai di sini. Yang terakhir yang off page tadi kita juga sudah bahas ya. Untuk yang off page connection. Bisa dipahami? Nah, kan mungkin sambil dicoba-coba, cuman Camunda ini sebenarnya bayar ya, tapi bikin
akun aja kan kalau ada untuk free berapa hari gitu. Jadi cukuplah untuk belajar sampai akhir semester ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung masuk ke latihan ya. Silakan Banu. Ya Bu, izin bertanya Bu sebelumnya. Sebelumnya BPMN ini kan bakalan diimplementasikan lagi sesuai dengan project yang kita telah buat. Betulnya ada 2 role. Berarti kita membuat 2 swim line seperti itu atau baiknya seperti apa Bu? Kan itu berarti kan kalau yang saya lihat ini berarti ini kan disatukan ya Bu ya. Si satu aplikasi itu satu BPMN, betul tidak Bu? Iya. Nah, berarti Bu itu gimana tuh Bu buat buat si role-nya itu apakah disatukan satu sama swim line atau bagaimana Bu? Oke, lihat dia merupakan pelaku yang sama nggak? Acuannya nanti bisa teman-teman lihat di use case. Use case kan itu udah nentuin aktor-aktornya apa saja ya. Aktor-aktornya siapa? Iya Bu. Misalnya kalau milik admin dan ada mahasiswa dan dosen itu kan berbeda ya, harusnya suamanya berbeda. Jadi poolnya beda gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa ada KM dan juga ada mahasiswa biasa, bisa ada satu pool, lane-nya 2, satunya KM, satunya mahasiswa biasa gitu. Dalam satu pool yang sama gitu. Lihat dari itunya aja. Jadi kalau misalnya dia emang satu kelompok boleh dikumpulkan dalam satu pool, cuman lane-nya nanti dibagi-bagi ya, kayak yang contoh yang si apa tadi pizza. Nah, ini kan poolnya pelakunya sebenarnya hanya ada vendor sama customer gitu kan. Cuma si vendornya ini dia bagi lagi di dalamnya ada delivery boy, ada pizza chef sama clerknya. Nah kalau si customer dia cuma satu, jadi hanya satu pool aja tuh kayak gini. Kalau misalnya emang ada pembagiannya lagi bikinnya kayak gini gitu. Terus PPMN dari kiri ke kanan ya teman-teman, bukan dari atas ke bawah gitu. Jadi jangan dibalik-balik. Baik. Itu Banu. Oh gitu ya Bu. Berarti kalau misalnya konsepnya kayak Gojek Bu, di mana ada driver dan juga ada penumpang gitu ya. Nah itu berarti beda swim line ya Bu ya? Beda pool ya. Kita sebut pool ya. Jadi nanti ada customer-nya, ada si Gojek-nya. Kalau ada admin beda lagi, karena si admin itu nggak barengan sama si driver. Driver kan mitra Gojek ya. Iya Bu. Nah itu berarti ada 3 zona. 3. Oke Bu. Baik Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi? Oh nggak ada, mungkin kita latihan ya. Kita masih punya waktu 1 jam sampai jam 12. Ini teman-teman saya minta untuk bikin BPMN alur bisnis untuk pendaftaran jadi ketua HIMA dulu aja. Nah, teman-teman kan lagi ini HIMA ya. Nah, silahkan bikin alurnya bagaimana caranya. Tapi kalian semua tahu nggak alurnya? Nggak semuanya tahu ya. Tidak. Kalau gitu kita ganti ya. Kalau gitu, nah kita pakai yang Gojek aja. Jadi coba silakan sambil dicoba gitu ya. Tadi ada kasus juga dari Banu.
Nah, silahkan bikin alur untuk pemesanan GoFood. Khusus GoFood ya, nggak semua Gojek, jadi GoFood aja. Silakan mulai dari cari makanannya, siapa aja selain lainnya, terus apa aja aktivitasnya, event apa yang dilakukan gitu. Silakan dikerjakan secara individu ya. Saya pengen lihat dulu pemahaman untuk di hari ini secara individu. Nanti kumpulkan seperti biasa di drive di PJ masing-masing. Ya, jadi latihan pertemuan 14 gitu. Waktunya cuma sejam sampai jam 12 nanti. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Arsya. Untuk PPT-nya itu bakal di-share nggak Bu sama website yang tadi? Oke. Ini langsung saya share aja ya. Ini dikumpulin PDF ya teman-teman. Ini yang Kamunda salah satu contoh ya, ada juga yang lain ada Lucy Chart gitu. Tapi yang enak teh Kamunda ini ada simulasinya. Kalau yang Lucy itu kalau nggak salah nggak ada simulasi gitu. Nggak parah ya? Nah itu untuk link ininya ya, link websitenya. Yang benar Nasyirul, kenapa dia bohong, Firdan? Padahal dia ketuanya. Ada lagi teman-teman? Nanti saya minta tolong Andika, Didra, dan juga Raffi. Link, kalian bikin drive-nya yang sama ya, cuman foldernya aja yang beda ya. Biar nanti saya nggak bingung pas meriksanya. Oh, baik, Bu. Kalau masih kepisah-pisah, tolong dirapiin ya. Dika ya, Didra dan juga Raffi. Baik, Bu, nanti di satu-satuin. Oke, kalau tidak ada, untuk meet-nya boleh kita matikan aja ya biar menghemat kuota. Ini nanti saya lihat progresnya di Google Drive masing-masing. Baik teman-teman, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah alamin, sampai ketemu di UAS nanti ya. Karena pertemuan 15 itu kita tidak ada tatap muka lagi. Teman-teman fokus untuk mempersiapkan UAS-nya gitu. Padahal senang Asan, emotnya aja yang sedih gitu. Oke ya. Sampai ketemu teman-teman. Nanti untuk informasi UAS-nya saya infokan ke para PJ. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Masuk.